Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Arif Yuli Purwanto ST MPD dan Bapak Prasidi Surno Surya SPSI MPD selaku guru penguji karya ilmiah siswa pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bunda-Bunda Wali Murid kelas 6E yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan ujian karya ilmiah siswa Ananda pada hari ini. Dan yang selalu kami banggakan, siswa-siswi kelas 6E SD Muhammadiyah 2 Taman khususnya kepada kelompok 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini dalam kegiatan unjuk karya ilmiah siswa kelas 6, adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah presentasi KIS, yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat baik kepada kita semua. Acara berikutnya yakni presentasi KIS dari kelompok 1 kelas 6E dengan judul Zala Crab Rice, pemanfaatan kulit salak sebagai lulur ramah lingkungan. Baiklah kelompok 1, sudah siap apa belum? Oke, yang santai ya, jangan grogi, dibuat senyaman mungkin. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Penguji, Ibu Guru Pembimbing, serta wali murid yang hadir pada kesempatan kali ini. Pada presentasi kami kali ini, kami akan mempresentasikan terkait hasil karya ilmiah kami yang sudah kami kerjakan sekitar 2 bulan terakhir. Karya ilmiah kami berjudul Zala Crab Rice, yaitu pemanfaatan limbah kulit salak menjadi lulur yang ramah lingkungan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syairil Kaila Suidi, saya absen 7. Perkenalkan, nama saya Aslam Fadil Al-Azhar, saya absen 2. Perkenalkan, nama saya Danisa Dunayatama, saya absen 8. Perkenalkan, nama saya Bunga Putri Permadi, absen 29. Perkenalkan, nama saya Kiano Zafif Anoval, absen 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abgar Zahir, absen 19. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari hasil karya ilmiah ini. Limbah rumah tangga tidak hanya mencemari lingkungan saja, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekosistem serta mengancam kesehatan manusia di dekatnya. Penanganan dan pengelolaan limbah rumah tangga yang baik menjadi hal yang sangat penting di lingkungan masyarakat. Kulit salak adalah salah satu limbah organik padat yang biasanya orang-orang tidak tahu seberapa penting manfaatnya. Akhirnya setelah kami melihat beberapa opsi pemanfaatan limbah kulit salak, kami memilih lulur sebagai pemanfaatan limbah kulit salak menjadi lulur yang ramah lingkungan. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari hasil karya ilmiah ini. Rumusan masalah kami ada 2. Yang pertama, bagaimana proses Zala Crab Rice. Yang kedua, pendapat responden yang kami buat. Manfaat kami itu ada 2. 1, untuk mendapatkan alternatif terkait cara pengolahan limbah rumah untuk masyarakat. 2, lulur dari kulit salak menilai ekonomis dan berpotensi dikembangkan ide untuk masyarakat. Landasan Al-Quran kelompok kami terdapat pada ayat Al-Quran pada surat Abasa ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa faqihatahu wa abba, artinya buah-buahan dan rumput-rumputan. Bisa dilihat di ayat Al-Quran pada surat Abasa ayat 31, Allah menciptakan buah-buahan dan rumput-rumputan banyak akan manfaat. Rumput-rumputan seperti padi dan
rumput-rumputan di lingkungan kita. Rumput-rumputan selain bisa menjadi makanan untuk hewan, padi bisa diolah menjadi beras, dan selain beras bisa menjadi makanan pokok, bisa bermanfaat untuk kulit. Dan buah-buahan seperti salak selain bisa dijadikan makanan, salak juga bisa berguna untuk kulit. Tempat dan waktu. Karya ilmiah siswa dilaksanakan di SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman Sidoarjo sejak tanggal 21 Januari 2025 hingga 22 Februari 2025. Kegiatan pertama, kelompok kami berdiskusi untuk apa yang kita buat di karya ilmiah siswa. Kegiatan kedua adalah mencoba membuat yang telah kita diskusi di kegiatan pertama. Kegiatan ketiga adalah membuat laporan, dan kegiatan keempat adalah menyebar angket atau mencobakan produk kita ke responden. Alat dan bahan. Alat yang kita perlukan untuk membuat produk salak kerap rice adalah blender, timbangan digital, mangkuk, sendok, wadah kemasan atau klip, wadah pot atau jar. Bahan yang kita perlukan untuk membuat produk salak kerap rice adalah beras, bubuk teh hijau atau maca, bubuk salak, oat, essential oil dan virgin coconut oil, dan air. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan bubuk salak, timbang 15 gram. Lalu bubuk beras ditimbang 25 gram, timbang bubuk teh hijau atau matcha selama 5 gram. Lalu oat yang sudah dihaluskan ditimbang 3 gram, lalu masukkan ke dalam wadah, dicampur dengan VGO atau minyak zaitun, dicampur dengan rata, tentukan tekstur yang diinginkan. Dari survei tersebut dapat diolah hasil pengujian produk salak kerap rice. Bisa dilihat bahwa sebagian besar berjenis kelamin perempuan, yaitu 83% lebih. Selanjutnya, sebagian besar responden berusia sekitar 15-30 tahun, 58%. Dari hasil itu bisa dilihat bahwa mayoritas responden 58% menyukai kemasan dari produk lulur kulit salak. Responden lainnya 42% pun menilai bahwa kemasan dari produk lulur kulit salak ini sangat baik. Mungkin yang bisa diperbaiki adalah penambahan penjelasan tentang komposisi yang tertera pada kemasan produk lulur. Selanjutnya 67% responden menyukai tekstur dari lulur. Dan 33% responden sangat menyukai hasil dari tekstur lulur salak kerap rice ini. Dari hasil aspek dan penilaian tersebut bisa dilihat bahwa dapat diketahui bahwa produk salak kerap rice sangat baik dan tidak sakit untuk kulit saat pemakaian produk. Kemudian dalam penilaian kelembapan kulit setelah memakai lulur, 60% responden menilai sangat baik dan 20% responden menilai baik serta 20 responden menilai cukup baik. Karena kurang merasa lembab tetapi kulit tetap halus. Pada aspek penilaian aroma lulur, sebagian besar responden 45% menilai sangat baik dan 35% responden menilai baik serta 20 responden menilai cukup baik. Dikarenakan aroma lulur yang kurang harum semerbak dan responden juga kurang menyukainya. Pembahasan percobaan. Dalam percobaan pertama kami belum berhasil maksimal untuk menggunakan maksimal karena setelah 4 hari lulur berjamur dan berbau tidak sedap. Kemudian kami melakukan percobaan kedua
dan berhasil menentukan takaran yang pas dan menghasilkan 2 varian yang berbeda komposisinya. Berikut saya sampaikan kesimpulan dan saran dari hasil karya ilmiah ini. Kesimpulan yang kami dapat adalah produk Zalakrab Rice mempunyai kualitas yang baik, dapat dilihat dari aroma, tekstur, hasil pemakaian dari kulit, serta kemasan dari lulur kulit salak. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang perlu disampaikan adalah lulur bisa ditambahkan lagi komposisi pengawet dan komposisi untuk menambahkan aroma yang semerbak, serta bisa ditambahkan lagi bahan untuk membuat kulit terasa lebih lembab dan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Minta tepuk tangannya dulu ya. Nggak usah tegang-tegang nak, sudah, nggak apa-apa. Sudah bagus sekali kalian bisa melakukan ini ya. Beliau mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil karya ilmiahnya dengan baik. Nah, sekarang sudah tiba waktunya untuk anak-anak membagikan produk yang telah dibuat selama 2 bulan. Monggo bisa dilihat teksturnya atau aromanya. Ya, monggo bisa dibuka Bunda, barangkali mau tahu, oh ini hasil anak saya selama 2 bulan ya. Yang biasanya izin kerja kelompok begitu nggih. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke Bapak penguji. Barangkali ada pertanyaan dan saran. Yang pertama kepada Bapak Arif Yuli Purwanto, waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita beri plus anak-anak kita yang sangat luar biasa ini, oke? Terima kasih. Di sini ada Mbak Seril, ada Mbak Bunga, ada Mas Afkar dan teman-teman yang lain yang sangat luar biasa. Mengerjakannya mulai Januari ya hingga hari ini, alhamdulillah menciptakan produk yang sangat luar biasa ya. Pak Arif bertanya ya, ini idenya siapa? Lulur dari kulit salak. Ini langka loh Bu ya. Idenya siapa ini? Ayo, idenya siapa? Disampaikan saja. Izinkan kami menjawab pertanyaan. Iya. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari Bapak Arif. Ide ini kami kumpulkan dari internet dan juga kami mendapat saran dari teman kami yang bernama Bunga. Akhirnya kami menambahkan juga beberapa inovasi lainnya seperti beras. Alhamdulillah, luar biasa. Berarti literasinya jalan Bu ya, melihat dari internet yang ada, yaitu beberapa inovasi digabungkan jadilah produk yang sangat luar biasa ini, Zalakrab Rice ya kan. Dan juga dari sini anak-anak terbangun ya, dalam artian apa? Satu ya kan, mulai dari dia menulis, dibuat produknya, ditulis kembali seperti itu. Alamiah dari bahannya sangat luar biasa ya. Pak Arif berharap ini nanti tidak berhenti dari sini saja. Semoga ini nanti ada nilai ekonomisnya. Oh, saya dulu loh pernah buat ini, lulur seperti ini, sangat luar biasa ya kan. Bisa nanti dikembangkan jadi nilai ekonomis, itu bisa dijual nanti ya, sambil diteliti dan sebagainya. Di sini ada ilmu yang bagus Bu. Kegagalan itu tidak berhenti dari situ, anak-anak mencoba, dilihat lagi dan sebagainya, diteliti lagi, akhirnya jadi yang sangat luar biasa ya. Pertanyaan yang kedua, ini untuk segala usia, laki-laki perempuan pun juga bisa memakai ini
Bisa ya? Bisa ya. Nanti Pak Arif pulang Bu Elma, Pak Arif pakai ya test drive ini ya. Saya pakai ini ya. Semoga nanti sangat bermanfaat ya. Baik. Terakhir pertanyaan dari Pak Arif ya. Setelah kalian membuat produk ini yang sangat luar biasa ini ya, salah satu aja yang menjawab, boleh Sheryl, boleh Pak Bunga atau yang lainnya, itu produk ini mau diapakan. Nah wis itu, ini penting ya kan. Tidak hanya kalian bisa menciptakan, membuat produk ini nanti kedepannya mau diapakan. Nah, salah satunya, ayo silakan Mbak Sheryl. Oh ya ini Mbak Sheryl itu. Nah. Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Mungkin bisa menjadi salah satu ide ekonomis yang dijual. Iya. Dan bisa dikembangkan lagi. Oke, siap. Andai kata dijual berapa ini? Kira-kira kalau yang bubuk mungkin 15.000. 15.000 karena lebih tahan daripada yang yang udah dikasih minyak. Iya, siap. Terima kasih ya. Luar biasa Bu, sudah berani ya kan mengukur berapa harganya. Tidak kalah dengan skincare dan sebagainya. Ini luar biasa produknya ini ya. Baik. Oh, jos luar biasa. Oke. Pak Arif tidak banyak tanya, nanti cukup sekian saja nanti dari Pak Sunu. Kan apa? Disinilah pembelajaran sesungguhnya. Anak-anak bisa menakar Bu, matematikanya masuk ya, berapa gram dan sebagainya. Oke. Literasinya juga jalan, numerasinya luar biasa. Terus personal brandingnya ya kan, biarpun agak kemeringat ya kan, tapi luar biasa personal brandingnya itu, keberanian presentasi itu luar biasa ya. Pak Arif nilai bagus nanti ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak kita, luar biasa. Oke. Selanjutnya saya saya alihkan ke Pak Sunu. Monggo Pak Sunu. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah selesai presentasinya, kuncinya kok masih tegang semua ini. Senyum dong, senyum. Nah, oke. Di sini Pak Suno akan menanyakan beberapa hal dan nanti akan memberikan saran ya. Pak Suno akan menanyakan, ini tadi kan sudah dijelaskan secara detail dari kalian semua dan sudah ditanya juga sama Pak Arif tadi, idenya siapa ini sudah dijawab. Nah, yang pingin Pak Suno tanyakan, ini kan natural scrubs ini untuk lulur. Nah, manfaatnya untuk kulit ini apa? Karena di sini di kemasannya kan tidak ada tulisannya. Pak Suno pingin tanya itu dulu. Yang pertama, silakan siapa yang menjawab? Manfaatnya apa natural scrub ini? Zala scrubs rice. Jatuh. Izinkan saya menjawab. Itu manfaatnya bisa melembabkan kulit dan juga bisa mencerahkan kulit dan juga bisa menghilangkan daki. Oke, ada yang mau menambahi? Aslam mau ditambahi? Atau Danis? Oke, tadi sudah jelaskan ya, berarti bisa untuk mencerahkan kulit dan menghilangkan daki. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Suno, ini kan tadi kalian sudah melalui proses yang sangat panjang dari bulan Januari sampai sekarang di bulan April. Nah, boleh diceritakan kesan-kesannya apa selama pembuatan dari awal? Mungkin ini Pak kayak gini, ini loh Pak sempat gagal dan sebagainya, ini sempat enggak jadi Pak, ini berubah lagi judulnya dan sebagainya. Enggak apa-apa, siapa yang mau menjelaskan di sini? Aslam, boleh menjelaskan Aslam atau Danis Azam? Dengan bahasanya sendiri atau izinkan saya menjawab. Oke, silakan. Di saat kami membuat percobaan pertama, kami sempat gagal karena tekstur yang kami tidak inginkan, teksturnya kurang. Dan juga baunya karena kami belum menambahkan essential oil. Dan percobaan kedua pun masih gagal, soalnya masih belum bisa
menemukan tekstur yang pas dari lulur kami kulit salak. Berapa kali kegagalannya? Mungkin 3 kali mungkin. 3 kali. 3 kali gagalnya. Ya. Oke. Ada yang mau menambahkan? Pak Suno belum dengar suaranya Aslam, Danis, Bunga sama Afkar. Boleh gantian? Enggak apa-apa, ceritakan mungkin yang kamu rasakan apa? Mungkin baunya enggak enak Pak atau apa? Boleh. Pak Suno pengen dengar suaranya Bunga aja kalau gitu. Silakan Bunga. Izinkan saya menjawab. Dan apa ya, pas proses itu tuh kita tuh kebingungan. Awalnya tuh pakai kopi, terus pakai lidah buaya, terus kan kayak bingung toh cepet basi gitu. Terus akhirnya kita buat jadi bubuk kayak gitu. Itu aja. Berapa lama buat jadi bubuk seperti ini? Ada yang mau bisa menjelaskan? Ini kan ada 2, ada yang apa ini bilangnya? Yang sudah jadi sama yang bubuk. Pak Suno ingin tahu, ada satu orang yang menjelaskan berapa lama untuk membuatnya menjadi bubuk seperti ini. Ayo, enggak apa-apa. Oke, silakan Sheryl. Izinkan menjawab ya Pak Suno. Awalnya kami mau buatnya tuh pakai minyak aja, tetapi karena ketahanannya yang kurang lama, jadi kami memutuskan untuk membuat jadi bubuk aja, biar lebih lama lagi tahannya. Oh. Berapa lama waktunya? Buatnya 10 menit sudah jadi bubuk? Sudah. Sudah jadi? Sekitar 30 menitan, karena cuma nyampur-nyampur sama nimbang aja kan. Oke. Ya, terima kasih ya Sheryl ya. Oke, tadi memang sudah Pak Suno lihat memang bagus sekali untuk manfaatnya. Tadi sudah jelaskan sama Kiarno, dan prosesnya cukup menarik ya. Panjang sekali kayaknya ini ya. Tuh. Yang terakhir dari Pak Suno mau memberikan saran terkait penulisan karya ilmiah siswa. Nah, di penulisan karya ilmiah siswa ini kan banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa Latin ya, atau bahasa-bahasa Inggris ya, bahasa luar. Nah, biasanya kalau dalam penulisan karya ilmiah siswa itu, yang pertama itu penulisan bahasa Inggris itu biasanya dengan huruf miring. Ini Pak Suno tadi melihat sudah bagus, sebenarnya sudah ada beberapa yang sudah huruf miring, tapi masih ada yang hurufnya tegak. Jadi mungkin bisa nanti diteliti lagi. Kalau dalam penulisan karya ilmiah siswa saat membuat makalah atau apa itu memang harus ada namanya konsisten penulisan. Jadi kalau dari awal miring ya miring semua, dari awal besar ya besar semua, dan seterusnya. Dan kemudian mungkin bisa juga ditambahi footnote Bu Elma dan teman-teman ya, untuk catatan kakinya ini diambil dari mana gitu. Di daftar pustaka sudah ada, tapi kalau di dalam karya ilmiah siswa biasanya nanti ada tambahan sedikit di bawah untuk catatan kakinya, kalian mengambilnya kapan dan dari mana. Itu saja dari Pak Suno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda mohon aplausnya lagi ke anak-anak. Ya. Sekarang waktunya bunda-bundanya untuk bertanya ke anak-anaknya. Boleh bertanya tentang apapun, tentang karyanya anak-anak. Nah, ini biasanya anak-anak di sini lebih tegang kalau ditanyain orang tuanya ya daripada sama pengujinya sendiri. Monggo Bunda, satu saja, monggo bisa apresiasi, pertanyaan maupun saran untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak good job. Wah, Mama bangga sama kalian. Pertanyaannya cuma gini aja. Pesan-kesannya dari awal sampai akhir yang dari anak-anak gimana, gitu aja sih. Saya senang bisa mengerjakan karya ilmiah ini bersama teman-teman sekelompok saya.
mungkin bisa menambah kenangan juga karena bentar lagi mau lulus, jadi makin banyak waktu bersamanya, makin banyak waktu buat kerja kelompok, makin senang soalnya anak-anak juga rame dan pokoknya membahagiakan. Menurutku sih senang dan seru, tapi sedih karena habis ini mau lulus. Karena kenang-kenangan tidak bisa dikembalikan lagi. Senang dan juga ada sedikit ya ada kendala kan, kayak lama buatnya jadi sedikit pusing. Ya apa ya, dari awal itu tuh ya asik-asik aja, terus seneng gitu, terus ya sedihnya bentar lagi mau lulus. Di situ ya buat nambah-nambah pengalaman ya juga bagus sih. Kalau aku sih senang-senang aja, terus saat bertemu dengan teman-temanku kadang bisa serius, kadang juga bercanda. Tapi ini membuatnya sangat lama, dan tapi itu yang bikin kita semua jadi semangat dan juga bisa semakin lebih cepat membuatnya. Menurut saya senang, tapi habis ini mau lulus jadi Sampun Bunda. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ini mungkin galaunya anak-anak kali ini tuh mau lulus Bu gitu katanya, nanti bingung untuk cari teman lagi gitu. Alhamdulillah presentasinya anak-anak sudah selesai, berarti juga sudah di penghujung acara. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak penguji, Pak Arif Yuli dan Pak Sunu, dan bunda-bunda sekalian yang sudah mau hadir. Semoga anak-anak kedepannya lebih baik lagi. Ini sudah sangat baik, semoga bisa lebih baik lagi. Saya ucapkan selamat atas keberhasilan kelompok 1, sudah lolos step pertama. Nah, masih ada banyak-banyak step yang harus kalian lalui lagi. Tetap semangat. Semoga kegiatan ini menjadi pengalaman yang berharga untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua. Tentunya keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan bunda-bunda semua yang sudah mendukung anak-anak di rumah, mensupport datang ke sini dan mau dirapatkan anak-anak, Bu belikan ini dan yang lain-lain gitu biasanya ya anak-anak. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita akhiri acara pada kegiatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanallah.